Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran surut kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan masuk ke dunia yang penuh dengan keindahan dan makna. Materi kita hari ini adalah mengenal puisi. Mari kita perhatikan layar di laptop. Tahukah kalian, puisi itu sudah ada sejak zaman kuno. Dulu, puisi dipakai untuk doa, menjaga budaya dan bercerita. Seiring berkembangnya zaman, bentuk puisi juga berubah mengikuti pengalaman manusia. Namun, tetap hidup sampai sekarang sebagai seni yang luar biasa. Lalu, apa sih puisi itu? Singkatnya, puisi adalah tulisan di mana penyair menuangkan gagasan dan emosinya lewat kata-kata yang anggun dan menyentuh hati. Ciri khasnya ada pada bait, yaitu kumpulan baris-baris kalimat. Puisi itu banyak jenisnya loh. Mari kita lihat beberapa contohnya. Puisi epik menceritakan puisi epik isinya cerita pahlawan atau legenda yang panjang, sepertinya Ramayana karya Valmiki. Puisi narasi menceritakan sebuah cerita menggunakan elemen plot, karakter, dan latar. Contohnya balada orang-orang tercinta karya W.S. Rendra. Puisi haiku, puisi tradisional Jepang yang terdiri dari 3 baris dengan struktur suku kata 5-5. Contohnya musim semi karya Matsuo Bashiro. Puisi lirik mengungkapkan emosi dan perasaan pribadi penyair, seringkali menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Contohnya Aku karya Chairil Anwar. Puisi soneta terdiri dari 14 baris dengan skema irima dan meteran tertentu. Contohnya Soneta kepada Ibu karya Sapardi Djoko Damono. Dan terakhir, sajak bebas, tidak terikat oleh aturan rima atau meteran, memungkinkan penyair bereksperimen dengan bentuk dan gaya. Contohnya Hujan Bulan Juni. Adapun contoh puisi lirik Aku karya Chairil Anwar. Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Agar sebuah puisi menjadi indah, ada unsur-unsur yang membangunnya. 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok puisi. Contohnya tema kesedihan. 2. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair. Contohnya sunyi kelar senja. 3. Nada. Nada adalah suasana hati atau emosi puisi. Contohnya melankolis atau lirih dan muram. 4. Irama. Irama adalah pola bunyi dalam puisi. Contohnya Aku menunggu di atas batas senja, membawa rindu yang tak bersuara.
5. Perumpamaan. Perumpamaan adalah penggunaan bahasa yang hidup untuk menciptakan gambaran mental bagi pembaca. Contohnya, hatiku seperti kaca retak, sekali jatuh, pecah selamanya. 6. Sajak. Sajak adalah penyulangan bunyi akhir dalam kata-kata. Contohnya, aku datang membawa rindu, menyusuri malam yang kelabu, menunggu kabar darimu dalam doa yang selalu, baru bunyi akhir yang sama. Kenapa kita harus belajar puisi? Karena puisi melatih kita berpikir kritis, menambah kosakata, meningkatkan kreativitas, dan yang terpenting, melatih empati agar kita bisa memahami perasaan orang lain. Sebagai penutup, Ibu ada pantun untuk kalian. Pergi ke taman memetik melati. Cakep, Melati putih harum baunya. cakep. Puisi bukan sekedar rangkai kata, namun sarana menyampaikan rasa dan makna. Sebelum kita mengakhiri kelas, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Ibu menggunakan media presentasi yang berwarna-warni dan penuh ilustrasi seperti ini? Saya menggunakan platform Canva untuk mengajar hari ini karena beberapa alasan penting. 1. Visualisasi yang menarik. Pelajaran bahasa Indonesia, khususnya puisi, sering dianggap membosankan jika hanya berupa teks hitam putih. Dengan Canva, saya bisa memberikan ilustrasi seperti gambar tinta, pena, dan karakter yang membantu kalian membayangkan suasana puisi tersebut secara visual. 2. Meningkatkan fokus. Kombinasi warna dan tata letak yang rapi membantu mata kalian tidak cepat lelah dan lebih mudah menangkap poin-poin penting seperti pembagian jenis dan unsur puisi. 3. Interaktivitas. Teknologi ini memungkinkan saya menyisipkan elemen yang membuat materi terasa lebih modern dan relevan dengan gaya belajar generasi kalian yang sangat dekat dengan dunia